3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Nilang Kusuma, teman-teman yang saya banggakan. Baiklah, langsung saja kami akan mempresentasikan visi kami tentang akuntansi pajak rekonsiliasi fiskal yang akan dibacakan saya sendiri. Satu, rekonsiliasi fiskal. Laporan laba atau rugi yang diperoleh dari laporan keuangan komersial disusun berdasarkan SAK etap. Sedangkan hal tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk perhitungan pajak terutang. Perhitungan pajak terutang dilakukan atas dasar perhitungan menurut peraturan, maka untuk menyusun laporan keuangan fiskal harus melakukan rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal merupakan proses penyesuaian antara laba akuntansi yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto atau laba yang sesuai dengan ketentuan perpajakan. Wajib pajak disasari oleh SAK etap, tetapi disesuaikan dengan peraturan perpajakan. Rekonsiliasi fiskal akan menimbulkan hal-hal berikut ini. Beda tetap atau beda permanen. Beda permanen timbul karena adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan beban menurut akuntansi dan perpajakan, yaitu karena adanya penghasilan dan beban yang menurut akuntansi diakui, namun menurut ketentuan perpajakan tidak diakui. Beda tetap akan mengakibatkan laba atau rugi menurut pajak yang berbeda secara tetap dengan laporan laba rugi menurut fiskal. Beda tetap biasanya terjadi karena peraturan perpajakan mengharuskan hal-hal berikut ini dikeluarkan dari perhitungan penghasilan kena pajak. Pertama, penghasilan yang telah dikenakan pajak penghasilan secara final berdasarkan pasal 4 ayat 2 UU PPH. Kedua, penghasilan yang bukan objek pajak berdasarkan pasal 4 ayat 3 UU PPH. Yang ketiga, pengeluaran yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan berdasarkan pasal 9 ayat 1 UU PPH. Yang keempat, beban yang digunakan untuk mendapatkan penghasilan yang bukan objek pajak dan penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final. Beda waktu atau beda sementara. Beda waktu merupakan perbedaan perlakuan akuntansi dengan ketentuan perpajakan yang sifatnya sementara atau temporer. Dalam arti, secara keseluruhan nilai beban dan penghasilan sebenarnya sama, hanya saja berbeda alokasi setiap tahun. Beda waktu biasanya timbul karena perbedaan metode yang digunakan antara akuntansi dan perpajakan dalam hal yang pertama, beban yang tidak diakui oleh pajak berdasarkan pasal 9 ayat 1 UU PPH. Yang kedua, penyusutan komersial lebih besar dari penyusutan fiskal. Yang ketiga, amortisasi komersial lebih besar dari amortisasi fiskal. Yang keempat, penyesuaian fiskal lainnya. C. Perbedaan antara laporan keuangan komersial dan fiskal akan menimbulkan sebuah koreksi, baik itu koreksi positif maupun koreksi negatif. Koreksi positif terjadi apabila setelah satu akun dikoreksi, maka akan menambah laba secara fiskal. Koreksi positif biasanya dilakukan karena adanya perbedaan sebagai berikut. Yang pertama, beban yang tidak diakui oleh pajak berdasarkan pasal 9 ayat 1 UU PPH. Penyusutan komersial lebih besar dari penyusutan fiskal. Yang ketiga, amortisasi komersial lebih besar dari amortisasi fiskal. Yang terakhir, penyesuaian fiskal lainnya. D. Sebaliknya, koreksi negatif terjadi apabila suatu akun dikoreksi maka akan mengurangi laba fiskal. Koreksi negatif biasanya dilakukan. Yang pertama, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak berdasarkan pasal. Yang kedua, penghasilan yang dikenakan PPH bersifat final berdasarkan pasal 4 ayat 2. Yang ketiga, penyusutan komersial lebih kecil dari penyusutan fiskal. Yang keempat, amortisasi komersial lebih kecil dari amortisasi fiskal.
Yang kelima, penghasilan yang ditangguhkan pengakuannya. Yang keenam, penyesuaian fiskal lainnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Calvin Stephen. Selanjutnya yaitu mengenai perhitungan pajak penghasilan. Perhitungan pajak penghasilan terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif berdasarkan pasal 17 ayat 1B dengan penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak yang digunakan sebagai dasar dalam menghitung pajak penghasilan tersebut dihitung dengan cara yang berbeda-beda tergantung pada jenis wajib pajaknya. Yang pertama, wajib pajak badan adalah penghasilan kena pajak sama dengan penghasilan itu. Yang kedua, wajib pajak orang pribadi yang menyelenggarakan pembukuan, yaitu penghasilan kena pajak sama dengan penghasilan itu dikurang PTKP. Yang ketiga, wajib pajak orang pribadi yang peredaran brutonya di bawah 4,8 miliar adalah penghasilan kena pajak sama dengan jumlah persen norma perhitungan dikali penghasilan itu dikurang PTKP. Yang keempat, bentuk usaha tetap, yaitu penghasilan kena pajak sama dengan penghasilan itu dikali berdasarkan pasal 5 Undang-Undang PPh. Yang ketiga yaitu tarif pajak. Sistem penerapan tarif pajak penghasilan sesuai dengan pasal 17 Undang-Undang PPh nomor 36 tahun 2008 adalah sebagai berikut. A. Tarif PPh untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Yang pertama yang sampai dengan 50 juta itu nominalnya 5%. Di atas 50 juta sampai 250 juta, faktor pengalinya ialah 15%. Di atas 250 juta sampai 500 juta, sebesar 25%, di atas 500 juta sebesar 30%. B. Tarif pajak penghasilan untuk wajib pajak badan dalam negeri dan BUT adalah sebesar 25% sejak tahun pajak 2010. C. Tarif PPh pasal 31E untuk wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50 triliun mendapatkan pengurangan tarif 50% dari tarif 25% yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian bruto sampai dengan 4.800 juta, di mana peredaran bruto yang dimaksud merupakan penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha sebelum dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang meliputi penghasilan yang dikenakan PPh final, penghasilan yang dikenakan PPh tidak bersifat final, dan penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak. D. Tarif PPh untuk wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk PTTBK yang paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada Bursa Efek Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh pengurangan tarif 5% lebih rendah. Yang keempat, kompensasi kerugian. Kerugian fiskal yang diderita oleh wajib pajak pada suatu tahun pajak dapat dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 tahun. Di sini ada beberapa contoh. Yang pertama, peredaran bruto PT Sangkuriang dalam tahun pajak 2017 adalah sebesar 4.500 juta dengan penghasilan kena pajak Rp 450 juta. Perusahaan memperoleh fasilitas pasal 31E secara penuh, maka jumlah PPh terutang adalah 50% dikali 25% dikali 450 juta, ialah hasilnya mendapatkan 56.250.000. Yang kedua, peredaran bruto PT Sangkuriang dalam tahun pajak 2017 senilai 25 triliun dengan penghasilan kena pajaknya 5 triliun, maka perusahaan hanya memperoleh fasilitas pasal 31E sebagai saja untuk penghasilan bruto sampai dengan 4,8 miliar, maka jumlah PPh terutang adalah sebesar total PPh yang mencatat fasilitas dan PPh yang tidak mendapat fasilitas. Berikut perhitungannya. Yang pertama, mencari penghasilan kena pajak yang mendapat fasilitas, yaitu 4.800 juta dibagi 25 triliun dikali 5 triliun sama dengan 960 juta, maka PPh yang mendapat fasilitas adalah sebesar 50% dikali 25% dikali 960 juta dan hasilnya ialah 120 juta. Dan untuk perhitungan penghasilan kena pajak yang tidak mendapat fasilitas adalah 5 triliun dikurang 960 juta sama dengan 4 triliun 40 juta
Dan PPH terutang yang tidak mendapat fasilitas adalah 25% dikali 4 triliun 40 juta tadi ialah 1 triliun 10 juta. Yang ketiga, contoh soal yang ketiga ini peredaran bruto PT Sangkuriang pada tahun pajak 2017 adalah sebesar 70 triliun dengan penghasilan kena pajak senilai 20 triliun. Perusahaan tidak mendapat fasilitas sehingga perhitungan PPH terutangnya ialah 25% dikali 20 triliun sama dengan 5 triliun. Yang kelima, ini adalah pencatatan dan penyajian kurang atau lebih bayar PPH. Apabila pada suatu tahun pajak, kredit pajak yang menunjukkan angka kurang dari PPH terutang, maka akan timbul PPH yang kurang dibayar sebagai selisihnya. Pajak penghasilan kurang bayar tersebut harus dilunasi selambat-lambatnya sebelum SPT tahunan PPH disampaikan pada akhir bulan keempat setelah tahun pajak berakhir. Sementara itu, apabila dalam suatu tahun pajak, kredit pajak menunjukkan angka lebih besar dari PPH terutang, maka terjadi lebih bayar sebesar selisihnya. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.